belum makan makanan bergizi. Tolong bantu kami, Pak. Jadi mari kita introspeksi diri, bilang BGN begini, BGN begitu. Karena kau makan 3 kali sehari. Tapi coba lihat di daerah anak-anak yang makan sekali sehari itu. Anak-anak itu makan penuh gizi, itu hal yang mewah buat mereka. Bayangkan dapurnya 19.200, orangnya nggak sampai 50 orang. Makin banyak yang menginformasikan hal-hal yang tidak baik itu, makin bagus. Nah, kemudian yang paling utama adalah kita udah dapat restu dari para petinggi BGN untuk melakukan giat-giat pemantauan di dapur-dapur. Teman-teman dapur di seluruh Indonesia, mitra-mitra, masak yang bagus, masak yang baik, jangan nyuri-nyuri. Program MBG adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat, terutama anak-anak, demi mendukung kesehatan dan perkembangan mereka. Peluncuran dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen negara dalam isu gizi dan pemerataan kesehatan. Program ini tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan yang sehat dan nutrisi yang cukup. Distribusi makanan bergizi mencakup wilayah terpencil seperti distrik Homeyo di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dengan dukungan aparat keamanan dan mitra pemerintahan. Beragam elemen masyarakat, termasuk pemimpin adat dan tokoh lokal, turut menyambut dan mendukung pelaksanaan program ini sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan masa depan anak-anak bangsa. Ayo, makan yang banyak biar pintar. Nah, kebetulan kami udah dapat jadwal juga dengan Panglima, dengan Kapolri sudah, cuman memang dijadwalkan di minggu depan sebelum kami melakukan gerebek dan review. Karena gini Kanda, kemarin di call center tuh banyak banget laporan itu. Kan kita bikin call center, ini banyak aduan-aduan, baik yang makanannya buruk dan lain sebagainya. Semangatnya kan sebenarnya sederhana kan. Kalau anggaran 10.000 yang dibudgetin sama BGN, kenapa kok bisa ada ketimpangan sajian yang begitu jurangnya jomplang gitu. Maksudnya di satu SPPG bisa menyajikan betul-betul bagus sekali. Tapi yang lain dengan anggaran yang sama tapi luar biasa jelek, buruk, banyak komplain dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita awasi bersama gitu, karena hari ini buat kami ternyata anggaran ini memang sudah turun dan masuk di yayasan-yayasan, maka kerja-kerja pemantauan itu harus kami lakukan on the spot di daerah berdasarkan laporan dan aduan dari teman-teman di masyarakat begitu Kanda. Jadi kami cuman ingin minta restunya pertama sama Kanda. Direstui lah. Pak Irtama. Bikin bagus kok. Nah, kemudian yang kedua Kanda, karena ini masuk domainnya juga ke domainnya Kanda sebagai Inspektur Utama BGN, dalam artian pengawasan ini bisa bersinergis, baik itu dari internal BGN maupun dari eksternal. Nah, cuman saya ingin teman-teman YouTube channel PPBGN @Kabar Dapur, saya kebetulan sedang bersama dengan Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting yang beliau hari ini menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Gizi Nasional, Irtama BGN. Nah, beliau sangat lantang sekali, vokal dan merah putih tentunya. Nah, karena kita semangatnya sama, cinta sama program ini, Kanda izin? Jadi, kalau di lapangan nanti, tahu-tahu kami dapatkan ada dapur yang secara SOP memang menyalahi dan sajian buruk. Kira-kira ini, apakah ada satu mekanisme di internal BGN itu bahwa itu harus diberhentikan, atau harus di-off-kan baru dievaluasi, atau dicabut operasionalnya, atau seperti apa Kanda biasanya? Jadi begini, ada dua tim, ada dua eselon 1 yang berfungsi melakukan pengawasan. Siap. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat struktur organisasinya BGN itu, ini ya. Jadi ada kepala badan, wakil kepala ada 3,
Di bawahnya itu ada Irtama, Sestama, kemudian di bawahnya lagi ada Deputi. Siap. Salah satu deputi ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang melaksanakan pemantauan dari hari ke hari operasional dapur itu. Siap. Nah, walaupun tadi Inspektorat Utama juga melakukan pengawasan. Ya. Kan Secara gitu ya? keseluruhan. Iya, secara keseluruhan. Jadi operasionalnya itu setiap hari-harinya itu di Deputi Tawas. Jadi kalau kita mau bicara nanti selama ini yang dilakukan adalah Deputi Tawas itu melakukan pemantauan, dia keliling muter terus. Ya. Begitu dia dapat misalnya Temuan. yang paling ekstrim dulu kita bilang. Ya. Ada kondisi apa namanya? Kondisi luar biasa. Oke. Kalau kondisi luar biasa ya langsung ditutup. Oke. Langsung ditutup kalau kondisi luar biasa. Karena harus dilakukan cek lab gitu ya. Betul. Kemudian diberhentikan sampai hasil cek lab itu keluar. Oke. Jadi operasionalnya sementara dihentikan sementara judulnya. Siap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bila terjadi sesuatu, misalnya tadi belanja atau disinyalir ada indikasi penyimpangan anggaran, Siap. Deputi Tawas melaporkannya, menginformasikannya kepada Irtama. Inspektur Utama. Baik. Untuk dilakukan apakah itu monitoring evaluasi, apakah itu audit, ataupun audit tujuan tertentu. Kan gitu ya. Itu eskalasinya. Monitoring dulu, audit tujuan tertentu. Oke. Kan gitu. Jadi, kalaupun nanti misalnya teman-teman ini menemukan, ini kan bagian dari Tawas yang memantau setiap hari Ya, itu tadi. betul. Jadi lakukan proses yang sama. Baik. Menurut kami, menurut saya, walaupun ini belum ada prosedurnya gitu ya, silahkan laporkan ke direktur Tawas terdekat. Baik. Misalnya, direktur Tawas itu dia punya direktur 1 di Indonesia Barat, direktur 2 Tengah, dan direktur 3 Indonesia Timur. Ya. Jadi teman-teman yang melakukan pemantauan baik itu evaluasi dan grebek, Ya. kalau dia operasionalnya di Indonesia Barat, Ya. koordinasikan kepada Direktur 1 Tawas. Baik, Kanda. Sehingga nanti temuan Direktur Tawas itu baru ke saya sebagai inspektorat. Baik, Kanda. Melakukan tadi monitoring officer, audit atau audit tujuan tertentu. Begitu ya. Mungkin itu saja sih buat saya supaya kita tidak terlalu panjang birokrasinya. Betul, Kanda. Kan sekarang ini kasihan itu. Deputi Tawas itu nggak boleh balik. Siap. Bayangkan dapurnya 19.200. Siap. Orangnya nggak sampai 50 orang. Jadi gini, Kanda nih. Orangnya nggak nyampe 50 orang, berarti harusnya Pak Irtama BGN menyambut baik dengan tujuan mulia pasti, teman-teman yang mau melakukan pasti pemantauan secara memberikan eksternal. informasi. Siap, gitu ya kan. Jadi makin banyak kita yang mengawasi, Siap. makin banyak yang menginformasikan hal-hal yang tidak baik itu, makin bagus buat saya. Siap. Agar operasional ini bisa optimal gitu ya kan. Oke, jadi teman-teman tujuannya BGN itu sebenarnya sederhana. Instruksi dari Bapak Presiden jelas, ingin memberi makan anak Indonesia. Nah, hari ini program sudah berjalan, tinggal pengawasannya. Nah, pengawasan di dapur-dapur itu harus harus sinkron dengan petunjuk teknis bagaimana cara memasak dan lain sebagainya, memberikan makanan dan gizi yang baik. Nah, kemudian yang paling utama adalah kita udah dapat restu dari para petinggi BGN untuk melakukan giat-giat pemantauan di dapur-dapur. Jadi, teman-teman dapur di seluruh Indonesia, mitra-mitra, masak yang bagus, masak yang baik, jangan nyuri-nyuri. Oke, siap. Jadi, insya Allah kita lanjutkan, Kanda, perjalanannya dengan dukungan. Ya. Siap. Satu yang perlu saya garis bawahi Baik. adalah pekerjaan kalau makin banyak orang, Siap. biasanya kemudian berarsir. Itu tidak baik. Siap. Gitu. Misalnya begini ya. Itu kemarin bulan lalu itu saya dilaporkan oleh Inspektur 3 gitu ya. Itu ada inspektorat daerah mau meriksa BGN.
Bagaimana ceritanya itu? Memeriksa dapur. Sebenarnya mungkin judulnya dia mau ikut mengawasi gitu loh. Tapi Iya. karena berhubung bahasa terminologinya bilang Meriksa. mau meriksa, gue Iya. bilang siapa lu? Betul. Kan gitu ya. Memeriksa beda. Apa-apaan? Betul. Kamu inspektur daerah, Betul. anggarannya anggaran APBD, Betul. sementara BGN ini anggarannya APBN. Iya. Ngapain lu meriksa gua? Betul. Gua ada di sini gitu loh. Betul. Jadi intinya koordinasilah, jangan sampai berarsir di bawah. Paham Kanda? Gitu dia. Kalau untuk berbuat baik, semua kita dukung, Pak. Baik Kanda. Ini niat mulia Bapak Presiden memberi makan anak-anak Indonesia, ya kan? Belum pernah ada, Betul Kanda. belum pernah muncul, Betul. gitu loh. Betul, kita mungkin di Jakarta ini tidak kesulitan makan, tapi lihat di daerah itu ada anak-anak itu yang makan paling banyak 1 kali sehari. Iya. Jadi mari kita introspeksi diri, bilang BGN begini, BGN begitu. Karena kau makan 3 kali sehari. Tapi coba lihat di daerah anak-anak yang makan sekali sehari itu. Sedih kita. Betul. Makan 3 kali itu hal yang mewah buat mereka. Gitu loh. Ya, jadi kalau mulai ini BGN ini makan bergizi nggak benar. Kamu karena masih bisa makan. Iya. Anak-anak itu makan penuh gizi, itu hal yang mewah buat mereka. Iya. Oke, jadi kita sepakat, saya garis bawahi, mari kita sama-sama lakukan pengawasan, jangan sampai berarsir dan bersinggungan di bawah. Baik, paham. Koordinasikan dengan baik, Siap. mari kita awasi niat mulia ini. Siap. Itu saja, terima kasih. Luar biasa sekali. Mantap. Sangat menggugah dan menyentuh. Luar biasa. Kita doakan Pak Irtama mudah-mudahan sehat, panjang umur, Amin. Amin, dan amin. terus bisa berada di BGN dan menghibahkan dirinya untuk Merah Putih. Amin. Terima kasih. Oke.